Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun Febi Nur Malasari dari kelas 5A Pendidikan Geografi akan menjelaskan sedikit materi yang ada di mata kuliah Tafsir dan Hadis Tarbawi sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester. Di materi yang pertama yaitu ada tentang tugas dan tanggung jawab pendidik. Pada dasarnya, pendidikan dalam perspektif Islam berupaya untuk mengembangkan seluruh potensi peserta didik seoptimal mungkin, baik dari aspek jasmani maupun aspek rohani. Pendidikan pada bangsa ini telah terjadi dikotomi, yaitu di antara pendidikan umum dan pendidikan Islam. Secara filosofis, materi pendidikan agama Islam sangat terkait dengan pedoman hidup manusia, tujuan hidup manusia dan tujuan pendidikan secara universal. Hal ini sejalan dengan pendapat Muhammad Munir Musri bahwa pendidikan Islam mengantarkan manusia untuk merealisasikan kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Juga meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kemampuan dan peranan manusia dalam memakmurkan bumi ini serta menguatkan tali persaudaraan sesama muslim. Adapun ayat dan hadis yang memperkuat tentang materi ini, yaitu Quran Surat Al-Ahzab ayat 21 dan Quran Surat Fussilat ayat 53 dan 54 dan hadis riwayat Muslim. Yang pertama ada Quran Surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjulullahu wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira, yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Isi kandungan dari ayat ini dapat dipahami bahwa sosok Nabi Muhammad SAW merupakan barometer kehidupan dan suri tauladan bagi manusia. Sebagai pembawa pesan dari Allah, Nabi Muhammad SAW sukses menghidupkan pesan tersebut dalam dirinya dan bagi orang di sekitarnya. Sifat, sikap, dan nilai-nilai yang dibawa beliau tidak merupakan representasi dari ajaran-ajaran Al-Quran. Yang kedua ada Quran Surat Fussilat ayat 53 dan 54 yang berbunyi, Sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim hatta yattabayyana lahum annahul haq. Awalam ya'fi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Alla innahum fi miryatin min liqa'i rabbihim. Ala innahu bikulli syai'in muhid. Yang artinya, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup bagi kamu bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu? Ingatlah bahwa sesungguhnya mereka adalah dalam keraguan tentang pertemuan dengan Tuhan mereka. Ingatlah bahwa sesungguhnya Dia Maha melihat segala sesuatu. Adapun isi kandungan ayat 53 ini yaitu, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap penjuru langit dan bumi, yaitu berupa api, tumbuh-tumbuhan, dan pohon-pohonan, dan pada diri mereka sendiri, yaitu berupa rapihnya ciptaan Allah dan indahnya hikmah yang terkandung di dalam penciptaan itu, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Ia, yakni Al-Quran itu adalah benar, diturunkan dari sisi-sisi Allah yang di dalamnya dijelaskan masalah hari berbangkit, hisab, dan siksaan. Maka mereka akan disiksa karena kekafiran mereka terhadap Al-Quran dan terhadap orang yang membawa Al-Quran diturunkan.
yaitu Nabi Muhammad. Dan apakah Rabbimu tidak cukup bagimu? Lafal birabbika adalah fa'il dari lafal yakfi, bahwa sesungguhnya dia menyaksikan segala sesuatu. Lafal ayat ini menjadi mubdal minhu, yakni apakah tidak cukup sebagai bukti tentang kebenaranmu bagi mereka, yaitu bahwasanya Rabbimu tiada sesuatu pun yang sama baginya. Adapun isi kandungan dari ayat 54 ini menerangkan tentang keraguan-keraguan mereka tentang adanya hari kebangkitan dan hari pembalasan. Karena menurut mereka mustahil orang yang telah mati dapat hidup kembali, dan mustahil pula tubuh-tubuh yang telah hancur luluh bersama tanah itu dapat dikumpulkan, dikembalikan seperti semula, dan dapat hidup kembali. Karena keraguan-keraguan itulah mereka menjadi tidak mampu memperhatikan kebenaran Al-Quran dan kerasulan Muhammad SAW. Pada akhir ayat ini, Allah memperingatkan orang-orang musyrik dengan peringatan yang keras, bahwa Dia Maha mengetahui segala sesuatu, tidak ada satupun yang luput dari pengetahuannya. Karena itu, Dia akan memberikan balasan dengan seadil-adilnya kepada hamba-hambanya. Ada pula hadisnya yang berbunyi, Hadatsuna Abu Bakar bin Abi Saibat wa bin Numari qala hadatsuna Abdullah bin Idris an Rabi'at bin Usman an Muhammad bin Yahya bin Haban an al-Araji Abi Hurayyat qala Rasulullah SAW al-mu'min al-qawi khair wa ahab ilallah min al-mu'min daif wa fi kulla khairan. Hadis riwayat Muslim, yang artinya telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Saibah dan Ibnu Numair, mereka berdua berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dan Rabi'ah bin Usman dari Muhammad bin Yahya bin Habban dari Al-Araj dari Abu Hurairah. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada orang mukmin yang lemah. Pada masing-masing memang terdapat kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya tentang tugas dan tanggung jawab pendidik. Tugas dan tanggung jawab seorang guru sebagai pendidik adalah mendidik sekaligus mengajar, yaitu membantu peserta didik untuk mencapai kedewasaan. Dalam proses pembelajaran, tugas utama guru selain sebagai pengajar juga sebagai pembimbing. Guru hendaknya memahami semua aspek pribadi peserta didik, baik fisik maupun psikis, dan memahami tingkat perkembangan peserta didiknya yang meliputi kebutuhan pribadi, kecakapan, kesehatan mental, dan sebagainya. Untuk itu, guru harus mampu mengenal dan memahami sikap setiap siswa, baik secara individu maupun kelompok, memberikan berbagai informasi yang diperlukan dalam proses pembelajaran, memahami kesempatan yang memadai agar setiap siswa dapat belajar sesuai dengan karakteristiknya secara pribadi, membantu atau membimbing setiap siswa dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya, kemudian menilai keberhasilan siswa. Adapun ayat dan hadis yang mendukung tentang materi ini, yaitu yang pertama Quran Surat Al-Imran ayat 164 dan hadis riwayat Tabrani. Adapun ayat dan kandungan dari surat Al-Imran 164 yang berbunyi, Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Yang artinya, sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah sunnah.
meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Adapun isi kandungan dari surat Al-Imran ini, yaitu Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang rasul di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yakni dari jenis manusia dan dari bangsa Arab. Dialah Nabi Muhammad yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, baik dalam bentuk wahyu yang diturunkan maupun yang terbentang di alam raya, menyucikan jiwa mereka dari berbagai penyakit hati dan mengajarkan kepada mereka kitab-kitab Al-Quran dan hikmah, yakni sunnah atau kemahiran dalam melakukan hal-hal yang bermanfaat dan menolak mudarat. Yang selanjutnya terdapat hadisnya yang berbunyi, Akbarana Abu al-Mukhirat hadatsana al-Auzayu hadatsana Harun bin Ri'ab an Abdullah bin Mas'ud annahu kana yaqalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqadu aliman au muta'aliman au musta'mian au muhibban wala ta'adu fima bayyina zalika fa in ma bayyina zalika jahil wa in al-mala liyakata tabsud ajni hataha lil rajuli ada yabtaghin ilma min ridha bima yashna'un. Hadis riwayat Tabrani, yang artinya bersumber dari Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Rasulullah yang artinya bersumber dari Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jadilah kamu orang yang alim atau seorang pendidik atau pendengar atau pecinta ilmu ulama, dan janganlah kamu tidak menjadi seorang di antara kesemuanya sebagai seorang yang bodoh, karena sesungguhnya malaikat senantiasa membentangkan sayapnya untuk seorang yang menuntut ilmu. Hadis riwayat Tabrani. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila terdapat kesalahan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.